Ekstrim adalah sinyal pertama yang ada pada BBM Ali, tetapi banyak sekali yang masih keliru ataupun mengenal ciri-ciri ekstrim. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ekstrim yang agak lebih lengkap dan lebih detail supaya teman-teman yang baru belajar bisa mengenali ciri-ciri ekstrim yang benar. Jadi, tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas kembali berkenaan dengan BBM Ali. Sekaligus kita akan coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari teman kita. Oke, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Nah, terlebih dahulu kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui link Sateria. Oke, nah berikut pertanyaan yang masuk dari salah satu teman kita. Nah, kita bacakan pertanyaannya. Bang Zul, izin tanya, kalau MA5 dan MA10 nggak keluar dari BB, tapi ada reversal dan retest, itu masih bisa disebut ekstrim nggak? Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaan tentang ekstrim ini masih banyak yang bermunculan ya. Karena memang kadang-kadang dia hanya sekedar ada reverse dan retest tapi dia turun. Ya, kadang-kadang ada yang keluar ya, seperti ini ada yang keluar. Nah, kadang-kadang seperti ini dia tidak keluar BB tapi ada reverse dan retest. Kadang-kadang dia keluar tanpa retest, kadang-kadang dia membuat reverse dan retest. Nah, jadi inilah ekstrim-ekstrim yang pernah berlaku dan kadang-kadang membuat bingung. Jadi ekstrim terbagi kepada dua bentuk ya. Pertama dalam keadaan bermomentum, kedua dalam keadaan mendatar. Secara ekstrim yang lengkap terbagi kepada dua bentuk ya. Di sini kita akan ulas sedikit ya berkenaan dengan ekstrim yang lebih lengkap. Nah, secara asasnya ekstrim kalau dalam keadaan bermomentum baru boleh dikatakan ekstrim apabila syarat pertama MA keluar daripada BB, syarat kedua adanya reverse candle yang mematikan pergerakan sebelumnya, dan tempat kita entry adalah berada di retest candle. Nah, itu kalau dalam keadaan bermomentum. Ya, itu ciri-ciri pertama secara komplit. Nah, ciri-ciri kedua ekstrim dalam keadaan BB mendatar atau dalam keadaan sideways. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, kalau BB dalam keadaan mendatar tetap disebut ekstrim, tapi ekstrim dalam keadaan sideways atau BB mendatar. Dia boleh disebut ekstrim meskipun ada momentum, dia akan pergi sekurang-kurangnya kepada mid BB, paling jauh ke low BB. Ya, selama tidak ada momentum, maka ini tetap dikatakan ekstrim BB mendatar meskipun ada momentum, meskipun nggak ada retest candle. Meskipun MA tidak keluar, tapi kalau dalam keadaan BB mendatar, tetap namanya adalah ekstrim. Tapi dalam keadaan BB mendatar. Jadi entry kita hanya sebatas mid BB paling maksimal ke top BB. Contoh seperti ini, dia reject low, dia akan pergi ke mid sekurang-kurangnya maksimal ke top BB. Dalam keadaan BB mendatar ataupun sideways. Tapi kalau keadaan bermomentum, sebagusnya dan ekstrim yang sempurna harus memenuhi ciri-cirinya. MA mesti keluar daripada BB,
ya, baik di low BB ataupun top BB. Kemudian adanya reverse dan retest candle. Nah, kalau sekiranya tidak keluar MA daripada BB tapi ada reverse dan retest, itu bukan ekstrim. Oke, itu bukan ekstrim, hanya boleh disebut sekedar rejection. Ya, sebab ciri-cirinya tidak terpenuhi. Oke, jadi itu ciri-ciri ekstrim secara asas itu terbagi kepada dua, ekstrim bermomentum dan ekstrim dalam keadaan sideways ataupun dalam keadaan BB mendatar. Nah, selain daripada ciri-ciri itu tidak boleh kita sebutkan ekstrim sebab ciri-cirinya tidak terpenuhi. Oke. Nah, tak kenal pair ataupun tak kenal time frame, ekstrim tetap ekstrim apabila dia memenuhi ciri-cirinya. Dan pair paling banyak diminati itu kebiasaannya pair gold. Nah, sekarang kalau kita lihat kepada gold, terlebih kalau kita menggunakan time frame H1 ke bawah, itu setiap hari akan ada ekstrim yang berlaku. Tapi ekstrim yang sempurna dalam keadaan bermomentum adalah ekstrim yang punya ciri-ciri reverse, retest, MA mesti keluar daripada BB. Ini baru boleh disebut dengan dalam keadaan ekstrim bermomentum. Tapi bagaimana kalau MA tidak keluar tapi ada reverse retest? Tidak boleh disebut ekstrim karena tidak sempurna syaratnya. Tapi lebih dominan kita sebut momentum saja sebab ciri-ciri ekstrim tidak terpenuhi. Tapi kalau dalam keadaan mendatar itu boleh disebut ekstrim, tapi ekstrim BB mendatar. Oke, seperti ini reject top. Jadi walaupun nggak ada reverse, nggak ada retest, dia akan pergi sekurang-kurangnya ke mid BB, maksimal ke low BB. Cucuk lagi low BB akan naik ke top BB. Itu dalam keadaan BB mendatar. Tapi kalau dalam keadaan trend, dia ada reverse, ada retest, meskipun pergi ke TP wajib, itu kurang selamat. Lebih bagus kita tunggu setup re-entry saja. Ya, karena ciri-cirinya tidak terpenuhi secara asas ataupun secara basic. Nah, itu secara basic. Artinya kita masih bisa menggunakan dalam keadaan multi time frame meskipun ekstrim itu tidak memenuhi syarat. Nah, ini sudah bab lanjutan ya. Misalnya kita mendapatkan suatu ekstrim tapi MA tidak keluar daripada BB ya, maka ciri-cirinya kan tidak sempurna sebab dia tidak keluar daripada BB, jadi tidak boleh kita sebut ekstrim. Itu secara basic. Tapi secara multi time frame, apabila ada reverse retest, kita gunakan time frame kedua. Apabila ada sesuatu yang mendukung, maka di sini kita boleh mengambil untuk buy. Biasanya dia akan berlaku ekstrim yang lebih jelas di time frame kedua ataupun MHV. Oke. Oke, di sini kita coba lihat beberapa ekstrim yang tidak lengkap ciri-cirinya seperti ini dan seperti ini. Kan MA-nya tidak keluar daripada BB. Tapi kalau kita turunkan ke satu time frame di bawahnya, di sini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih jelas seperti ini. Ini ada ekstrim yang jelas ya, MA keluar, ada reverse, ada retest ya. Di sini tidak keluar. Oke. Nah, jadi kita bisa turunkan satu time frame ke bawahnya ketika ada reverse dan di retest candle kita bisa entry di time frame bawahnya. Jadi kalau satu time frame ekstrimnya tidak jelas, kita bisa perjelas di time frame bawahnya. Contoh seperti ini, ekstrim ya, di sini tidak ada syarat retest candle dalam keadaan BB mendatar. Nah, di sini kalau kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, di sini ada struktur yang lebih lengkap. Misalnya di sini seperti hilang volume kan, meskipun di sini ekstrimnya tidak memenuhi syarat ya. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk lebih jelas dengan di time frame bawahnya. Kita tetap bisa memanfaatkan dengan multi time frame. Oke. Kemudian itu kita untuk melihat sesuatu ekstrim yang tidak jelas, misalnya di H1 kita akan dapat melihat
struktur yang lebih jelas pada time frame kedua ataupun time frame ketiga. Begitu juga untuk kita deteksi awal bahwa ekstrim itu berpotensi terbatal. Nah, contohnya seperti ini. Di sini MA keluar daripada BB, adanya reverse candle, kemudian adanya retest candle. Nah, kita pun buy di sini. Misalnya kita di awal-awal baru belajar, kita belum belajar multi time frame, baru sinyal awal. Nah, di sini ada reverse, ada retest. Ya, kalau kita melihat kepada H1, maka ekstrim ini terbatal sebab ada momentum. Nah, jadi ekstrim ini tidak valid kalau kita melihat hanya sekedar pada H1. Tapi kalau kita turunkan ke time frame kedua sekurang-kurangnya, di sini ada ekstrim yang sudah menuju ke TP wajib. Ada reverse, ada retest, kita pun buy sampai di sini harus TP. Ya, kalau enggak dia akan terbatal di sini. Ya, ada momentum. Sebab itu MAV di time frame kedua itu terbatal. Itu kalau kita menggunakan multi time frame. Di sini kita bisa lihat ini zona-zona MAV setelah ekstrim. Tapi yang terjadi momentum penurunan berlanjut. Jadi kalau kita mulai belajar multi time frame, kita bisa mendapati sesuatu yang lebih jelas. Misalnya di time frame pertama yang kita anggap itu kurang jelas ya. Oke, nah di sini juga ada yang kalau seperti pertanyaan tadi ada reverse, ada retest, tapi MA tidak keluar. Nah, itu tidak boleh kita sebut ekstrim secara kalau kita lihat H1. Tapi kalau kita turunkan, maka kita dapat melihat hilang volume. Tetapi kalau tidak ada ekstrim, walaupun reverse dan retest, itu sebagusnya kita menunggu re-entry saja. Itu lebih selamat. Sebab ciri-ciri ekstrim tidak lengkap. Nah, yang lengkap seperti apa? Seperti ini. MA keluar, ada reverse dan ada retest candle. Oke. Jadi ekstrim sebenarnya yang lebih selamat itu adalah ekstrim yang mengikut tren. Ya, jadi kalau ekstrim bermomentum kemudian dia mengikut tren, nah itu lebih selamat. Oke, seperti ini ekstrim yang mengikut tren, ada reverse dan ada retest. Kalau kita melihat di satu time frame atasnya dalam keadaan re-entry itu lebih selamat meskipun dia rejection ataupun ekstrim BB mendatar ya. Apabila dia mengikut tren, maka itu lebih selamat daripada ekstrim-ekstrim yang counter trend. Seperti ekstrim misalnya di time frame kedua ada ekstrim, tapi di time frame pertamanya dalam keadaan re-entry. Nah, seperti itu. Jadi sebagusnya ekstrim itu hanya untuk melengkapi sekedar mengambil re-entry time frame bawah atasnya. Oke, seperti ini. Ini jika ada ekstrim tapi ciri-cirinya tidak lengkap, MA tidak keluar ya. Apabila di time frame atasnya ada re-entry, kita pun boleh mengambilnya. Jadi lebih selamat kita ambil re-entry daripada kita ambil ekstrim kalau dia melawan tren. Oke. Oke, jadi ekstrim dan MHV yang kita ambil di time frame kedua dan ketiga sebagusnya yang mengikut tren. Trennya apa? Yang mengikut setup, misalnya re-entry time frame pertama, re-entry setelah Arapo, ataupun re-entry setelah momentum. Baru kita cari ekstrim ataupun MAV di time frame kedua dan di time frame ketiga. Jadi bukan artinya kita tidak boleh mengambil ekstrim di time frame pertama juga, boleh juga, tapi sekurang-kurangnya dan paling selamat itu di daily. Sebab perjalanan daily kan jauh ya. Misalnya ada ekstrim di daily yang counter trend. Jadi kan ekstrim di daily membutuhkan 2 hari untuk pertama reverse, kedua retest. Contohnya seperti ini. Ya, ada reverse, ada retest. Perjalanan ke MA5, MA10 pada daily itu sangat jauh kalau kita lihat misalnya di time frame 4. Kita pun boleh makan beratus pip. Ini 1800 pip. Banyak. Nah, makanya kalau ekstrim sebagusnya itu minimal kita ambil pada daily.
ya, karena pipsnya besar. Jadi kalau kita hanya sekedar mengambil ekstrim di frame sampai ke bawah, itu resikonya sangat tinggi. Sebab ekstrim adalah sinyal awal, dia bukan setup. Oke. Nah, kecuali ada double ekstrim seperti ini ya. Ini pun belum boleh dikatakan ekstrim. Yang ini ada ekstrim bibi mendatar. Ini di sini tidak jelas, tapi kita bisa perjelas. Apabila misalnya ada reverse, ada retest, tapi MA tidak keluar, kita bisa perjelas di satu time frame di bawahnya. Biasanya akan berlaku hilang volume ataupun double ekstrim. Nah, seperti ini. Oke, itu cara memperjelas suatu ekstrim, tapi secara asas kalau MA tidak keluar daripada bibi, maka tidak boleh disebut ekstrim kecuali dalam keadaan bibi mendatar. Oke? Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Bang Fahmi ya. Kita tidak perlu jawab panjang-panjang, nanti malah bingung. Kita bahas secara singkat sesuai dengan pertanyaan. Semoga dapat diterima, dapat ditampung dengan baik. Oke, sampai di sini dulu supaya durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.